Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak teman-teman sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah ikut masuk dalam ruang daring Zoom ini. Langsung saja, karena materi tentang anabolisme lipid tadi sudah saya sampaikan, silahkan sampaikan pertanyaan teman-teman terkait materi ini atau materi sebelumnya. Kita akan diskusi bersama-sama. Kalau saya tidak memiliki kemampuan untuk menjawab, nanti pertanyaannya akan saya simpan untuk saya jawab di pertemuan berikutnya. Nanti bisa saya sampaikan lewat WA atau lewat platform yang lain. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Ada tidak? Enggak ada? Atau mau raise hand? Silahkan kalau ingin mengajukan pertanyaan, mikrofonnya dibuka, kameranya juga di-on-kan. Saya tunggu 5 menit. Kalau tidak ada, nanti kita tutup lagi. Kalau tidak ada, nanti kita akhiri. Atau mau bertanya terkait pelaksanaan UAS atau yang lain-lain atau teknis tugasnya seperti apa, silahkan. Izin bertanya, Bu. Iya, siapa ini? Silahkan sebutkan nama terlebih dahulu. Saya Ahmad Azib Prasetyo. Izin bertanya, Ya, untuk tugas yang yang baru itu, yang untuk tulisan esai itu tugasnya seperti apa ya, Bu? Di itu Algiro nanti. masih belum ada. Ya, itu memang belum saya posting, tenang saja. Nanti sebentar lagi atau besok saya posting. Kalian akan saya beri pertanyaan sekitar 15 soal. Nanti silakan dikerjakan di kertas folio. Pertanyaannya terkait semua materi dari setelah UTS. Jadi dari metabolisme karbohidrat, protein, asam nukleat, dan juga lipid. Segala hal yang sudah disampaikan nanti akan saya tanyakan. Tujuan saya memberikan tugas ini adalah agar nanti teman-teman belajar terlebih dahulu terkait materi yang akan menjadi bahan untuk UAS besok. Jadi biar bisa terlatih, kalau misalnya besok ujiannya berupa IC, sangat membantu sekali dalam belajar kalian. Jadi selain bisa buat nilai tugas, nanti bisa untuk belajar kalian sebelum UAS. Kemungkinan besar nanti ujiannya adalah berupa soal IC, jadi ini untuk persiapan saja, kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nanti tidak kami beri soal seperti ini, kalian akan susah untuk bisa mencari dan memperkirakan kira-kira tipe soalnya dalam UAS nanti akan seperti apa begitu. Jadi agar ada bayangan. Yang saya berikan tidak sepenuhnya keluar, akan tetapi cukup untuk bisa belajar untuk persiapan UAS nanti. Gitu. Yang lain ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalnya tidak ada, berarti materinya jelas atau malah bingung? Saya masih menunggu. Gitu ya, Ahmad? Pertanyaannya, ya pertanyaannya sudah ada. Saya masih punya bank soal yang
dari tahun kemarin, cuma belum saya download. Nanti kalau misalnya sudah saya download dan saya rapikan, nanti segera saya upload di Aldiru. Oke, yang lain kalau mau ada yang bertanya silahkan. Terkait pelaksanaan UASnya besok itu gimana ya, Bu? Maksudnya soalnya Ya, sebentar saya tanya dulu. Kemarin UTS pakai apa? Aldiru atau Google Classroom? classroom kayak Google Classroom terus diketik ya? Apa pakai tulis tangan? Diketik Bu kalau nggak salah. Diketik ya? Ya, Diketik iya Bu, gitu. tapi dikirim ke email Bu diketik Imas. dikirim ke emailnya Bu Imas ya. Besok kemungkinan besar ngirimnya di Aldiru. Jadi sama-sama aja, cuma beda platform aja. Saya akan membuka ruang untuk tugas yang digunakan untuk pengumpulan jawaban UAS dari peserta kuliah biokimia pertanian. Nanti kalau misalnya kalian prefer tulis tangan atau diketik? Prefer tulis tangan apa diketik? Kalau tulis tangan Ketik itu saja, Bu. tulisannya Mungkin kalau Bu. biokimia lebih mending tulis tangan, Bu. Apa? Kalau apa? Kalau biokimia kayaknya mending ditulis tangan loh. Kalau ketik Silakan disepakati, banyak Mas. zat-zat gitu yang susah ditulisan kalau Oh diketik gitu. gitu. Ini ya kayak mungkin kalau misalnya mau menjawab tentang jalur-jalur gitu ya. Kan repot ya kalau misalnya diketik ya. Harus gambar, repot, segitiga atau persegi panjang gitu ya. Silakan disepakati teman-teman yang lain gimana? Kalau ditulis tangan saya juga oke-oke saja kan saya tinggal mengoreksi saja, menerima dan mengoreksi. Teman-teman yang lain gimana? Ketik atau tulis tangan? Kemungkinan besar ada 1-2 soal yang nanti jawabannya minta disuruh menjelaskan tentang jalur-jalur metabolisme tertentu. Ya, kalau pertimbangannya seperti itu memang logis karena memang rada repot juga kalau misalnya diketik ya, apalagi kalau waktunya mepet. Nah, teman-teman yang lain gimana? Tadi Ivo Ragil ya yang menyampaikan kalau lebih baik ditulis tangan gitu. Kalau yang lain, kalau disepakati kelas, saya oke-oke saja. Gimana? Kalau tulis tangan takutnya nulisnya lama gitu, Bu. Gimana, Mbak Femi? Kalau tulis tangan takutnya nulisnya lama, nanti Tulisnya waktunya lama. mepet. Kalau untuk waktu insya Allah sudah disesuaikan. Jadi sudah disesuaikan dengan jawabannya. Jadi kemungkinan besar kan kalau tulis tangan sama kayak kalau ujian offline ya. Karena kan kalau ujian offline juga tulis tangan. Tapi melihat fleksibilitasnya memang alasannya masuk akal kalau misalnya waktunya lama dan repot kalau misalnya nanti harus ketik pakai komputer. Yang Mbak Femi berarti prefer ketik ya? Ya, Yang lain baru 2 orang. Saya menyerahkan ke forum saja. Kalau mau diketik ya diketik. Kalau mau cuma kalau misalnya diketik itu nanti saya harus mengecek berapa persen plagiasi. Jadi tulisan jawaban kalian nanti akan saya cek pakai Turnitin. Kira-kira tulisan kalian itu apakah langsung comot copy paste dari internet atau tidak? Karena kalau misalnya kalian menulis sendiri, jadi kalau misalnya ngetik sendiri pakai bahasa sendiri itu kemungkinan besar nilai plagiasinya sangat rendah atau bahkan mungkin bahkan 0. Itu nanti potensi saya mengeluarkan nilai yang bagus
karena kalian nulis sendiri gitu. Apalagi kondisinya lagi kayak gini. Kalau misalnya diketik nanti ada satu syarat itu. Jadi nanti sebelum saya koreksi isinya, nanti saya cek dulu kira-kira kesamaan dengan tulisan yang lain yang ada di internet punya kalian itu seberapa besar. Kalau misalnya besar, berarti nanti nilainya semakin rendah. Kayak gitu. Itu nilai maksimal ya. Jadi misalnya setelah saya turnitin, nilai similaritasnya dengan dokumen yang ada di internet itu punya kalian sekitar 40% gitu. Berarti kalian maksimal hanya mendapatkan nilai 60%. Itu resikonya. Paham? Kalau misalnya nilai turnitin kalian, nilai indeks kesamaannya hanya 20% gitu ya. Jadi nilai maksimal kalian itu 80. Itu nilai maksimal ya. Belum saya cek isinya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditulis tangan, saya tidak bisa juga melakukan pengecekan nilai similaritas, nilai plagiasi, karena kan nilai tulisan tangan kalian kan khas ya, jadi nggak bisa dicek. Jadi kemungkinan besar ya, kalian sangat mungkin untuk mendapatkan nilai 100. Kalau misalnya memang jawabannya benar dan sesuai. Itu resikonya. Kalau misalnya pakai tulis ketik dan juga keuntungan kalau misalnya pakai tulis tangan. Jadi saya ringkas lagi, kalau misalnya pakai tulis tangan kalian berpotensi untuk mendapatkan 100, tapi kalau ketik tidak kayak gitu. Silahkan dipertimbangkan kembali. Mau ketik atau tulis tangan? Tulis tangan aja nggak apa-apa, Bu. Tulis tangan aja. Kalau tulis tangan saya nggak Tulis akan tangan, Bu. mengecek. Ya, kalau tulis tangan saya nggak akan mengecek indeks plagiasinya. Seperti itu. Sudah sepakat? Tulis Tangan tangan ya. saja, Bu. Tulis tangan ya. Tulis tangan. Ya, berarti persiapannya sebelum ujian tolong disiapkan kertas folio sekitar 2 atau 3 lembar. Sepertinya 2 lembar cukup, tapi untuk mengantisipasi sediakan 3 lembar. Nanti difoto, kemudian dikirimkan ke Eldiru, kayak gitu. Kalau nggak ada waktu untuk mengubah dari foto ke PDF, langsung dikirimkan dalam bentuk JPEG saja atau PNG, gitu. Terus yang lain, nggak ada pertanyaan tentang materi? Jangan-jangan kalian pusing ya, banyak materi ya. Bingung, Bu. Bingung ya? Nggak apa-apa. Nanti soal dari saya dikerjakan sebaik-baiknya saja. Izin bertanya, Bu. Nanti untuk soalnya ada berapa ya, Bu? Soal apa? Soal tugas atau soal UAS? Yang soal UAS. Soal UAS, kalau kemarin UTS berapa? 5 bukan? 5 atau 6? Kemarin kalau nggak salah disediain 8 soal. Terus nanti kita milih. Milih berapa? 5 ya? 5 kalau nggak salah. 5 ya? Ya sama kayak gitu. Sistemnya sama. Kalian nanti akan disediakan soal berlebih, nanti silahkan pilih. Karena soal berlebih itu adalah hasil kompilasi dari dosen pengampu semua kelas yang dikompilasi oleh Pak Sabto, kemudian dikeluarkan sebanyak itu dengan harapan mahasiswa dari setiap kelas bisa memahami maksud dari soal yang disampaikan dan diberikan pada saat UAS itu seperti apa. Jadi biar lebih familiar karena ada dosen dari masing kelas yang membuatnya, kayak gitu. Sudah jelas? Ada lagi? Jangan takut. Jangan takut untuk menghadapi, Bu, ya. Izin bertanya, Bu. Ya, Ivo, kenapa? Ini kan ketika saya melihat materi kan, saya cenderung lebih bingung ya, Bu. Nah, saya ingin minta pendapat dari Ibu supaya menghadapi rasa bingung itu gimana ya, Bu?
Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, buat gambaran besarnya. Sudah? Tak tanya dulu. Tak tanya dulu ya, Ivo. Ada berapa molekul organik yang kita pelajari metabolismenya pada kuliah biokimia ini? Ayo, apa saja? Karbohidrat, protein, asam nukleat, lipid. Ya, 4 ya. Kemarin saya sudah sampaikan tentang ringkasan jalur metabolismenya yang memang masing-masingnya saling berhubungan, baik itu anabolisme, katabolismenya di masing-masing molekul organiknya. Sebentar. Boleh nanya spesifik, bingungnya di bagian apa? Kalau saya sih lebih bingungnya dalam itu Bu, dalam apa ya? Kalau kata-kata di dalam biokimia kan banyak kata yang sulit-sulit untuk dihafalkan atau semacam itulah Bu. Jadi saya lebih sulit untuk memahami gitu. Oh ya, baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya dulu kuliah ketemu itu kuisnya saya berikan ke mahasiswa terkait kata-kata sulit yang mungkin akan mereka temukan di berbagai jalur metabolisme. Oke, tentang kata-kata sulit itu misalnya apa? Boleh tahu? Tentang kayak singkatan-singkatannya loh, kayak CO2 dan yang berbagai macam gitu Bu loh. CO2 kan karbon dioksida, terus apa? Terus? Ya berbagai macam itu Bu, sampai jadi lupa nggak tahu gitu loh. Jadi seakan ketika saya lihat itu jadi saya males ketika apa ya menghadapinya gitu loh. Jadi lah di skip aja lah gitu. CO2. Sebentar. Oke, ini bingungnya di bagian apa dulu spesifiknya? Metabolisme apa? Mau saya ulangi yang kemarin? Ini yang baru Bu, yang lipid ini Bu. Oh, yang baru yang lipid. Yang mana? Siapa? Ivo, boleh share screen aja, di-share ke kita. Kira-kira yang ada kebingungan yang di bagian apa? Apa perlu saya ulang tahapannya? Jadi gini, sebentar. Untuk masing-masing, untuk jenis-jenis reaksi yang terlibat dalam semua jalur metabolisme itu ada banyak sekali, ya. Kalau pada jalur biosintesis lipid itu tadi ada 1, 2, 3 atau beberapa jenis reaksi yang terlibat. Yang pertama adalah reaksi kondensasi, ya. Ini kita ke tahap reaksi dulu ya, meskipun tidak hanya dalam keterlibatan dalam biosintesis lipid. Kondensasi adalah, sudah tahu kondensasi itu apa? Sepertinya tadi di PPT sudah saya sebutkan ya. Jadi kondensasi itu adalah reaksi penggabungan monomer-monomer, baik monomer sejenis maupun berbeda jenis, yang nanti akan mengakibatkan dari monomer yang dia hanya memiliki sedikit berat molekul menjadi molekul yang berukuran lebih besar. Jadi dari kondensasi, kalau dalam sintesis lipid ini, khusus untuk sintesis asam lemak, ada terjadi kondensasi antara malonyl-CoA, masing-masing malonyl-CoA, tetapi juga terjadi kondensasi antara malonyl-CoA dengan asetil-CoA, yang dimana kalau dalam asetil-CoA itu kan hanya memiliki 2 atom C. Nah, ketika dia berikatan mengalami reaksi kondensasi dengan malonyl-CoA, jumlah C-nya menjadi lebih banyak karena masing-masingnya terinkorporasi menjadi suatu molekul yang lebih besar. Nah, pada prosesnya biasanya dia akan mengeluarkan atau melepaskan molekul-molekul yang lebih kecil. Kalau dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2. Seperti itu. Selain itu, dalam beberapa tahapan reaksinya kan selain kondensasi, selanjutnya juga terjadi reduksi gugus keto. Jadi dari yang awalnya memiliki 2 gugus keto, kemudian
mengalami pengurangan sehingga pada tahapannya juga akan melepaskan suatu unsur atau molekul tertentu, misal H2O atau ada insersi ion H+ sehingga ion H+ yang dia berikatan dengan NADPH akan masuk ke dalam struktur struktur molekul tertentu sehingga nanti akan dikeluarkan NAD+ saja. Ya, kemudian setelah itu juga melanjutkan tahapan reaksi selanjutnya sampai terulang kembali, berulang-ulang terus sehingga dihasilkan suatu molekul asam lemak yang memiliki banyak atom C karena adanya reaksi kondensasi, di mana di situ terjadi penggabungan berbagai monomer-monomer yang lebih kecil menjadi polimernya. Kayak gitu. Itu salah satu ya, contoh reaksi kondensasi. Nah, selain itu, pada tahapan ini setelah terjadi reduksi gugus keto, kemudian reaksi yang selanjutnya kita pelajari adalah reaksi dehidrasi. Jadi reaksi dehidrasi ini juga terlibat dalam berbagai jenis metabolisme molekul organik, tidak hanya pada sintesis lipid. Sesuai dengan namanya, dehidrasi itu adalah suatu reaksi di mana di situ terjadi eliminasi H2O. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat dehidrasi itu kan di mana kalau misalnya kita haus gitu ya, kekurangan air gitu ya. Sama dengan reaksi yang terjadi pada reaksi biokimia, kalau pada dehidrasi itu di sini terjadi pelepasan H2O dalam sistem reaksi. Ya, tadi kita sudah belajar kondensasi, terus kemudian ada reduksi gugus tertentu, kemudian terjadi reaksi dehidrasi, kemudian dilanjutkan lagi kembali masuk ke reaksi kondensasi kembali. Ini kita hanya bicara di biosintesis asam lemak. Untuk biosintesis yang lain atau jalur metabolisme yang lain masih ada banyak sekali reaksi yang terlibat, misal reaksi fosforilasi. Reaksi fosforilasi ini juga terlibat dalam metabolisme karbohidrat, di mana di situ secara spesifik, misal kita telaah lagi pada jalur glikolisis, di sana ada suatu tahapan reaksi di mana ada inkorporasi fosfor atau fosfat, gugus fosfat dalam suatu struktur molekul. Jadi ini reaksinya dinamakan reaksi fosforilasi, ya. Kemudian ada juga, jadi kalau misalnya produk dari reaksi fosforilasi itu, misal kita ada glukosa. Glukosa dalam glikolisis itu ketika ada reaksi fosforilasi, di situ akan berubah menjadi glukosa 3-fosfat. Ya. Kemudian ada juga selain reaksi fosforilasi, ada reaksi metilasi. Kalau metilasi itu ada penambahan gugus metil. Ya. Kemudian ada juga reaksi dehidrogenasi. Seperti kemarin yang kita pelajari pada reaksi katabolisme lipid. Ya, jadi kalau pada pertemuan ini juga ada reaksi-reaksi dehidrogenasi yang terlibat, di mana pada reaksi dehidrogenasi sesuai dengan namanya berarti ada yang bisa menebak dehidrogenasi. Apa yang terjadi dalam reaksi dehidrogenasi? Sebenarnya itu nggak usah dihafalkan, hanya kita perlu tahu kira-kira berbagai jenis reaksi yang terlibat dalam mendukung berbagai jalur metabolisme yang sebenarnya itu bisa kita perkirakan. Jadi dehidrasi berarti ada eliminasi H2O, kemudian dehidrogenasi. Berarti kira-kira ada yang bisa menebak dehidrogenasi apa yang terjadi di dalam reaksi tersebut? Adakah yang bisa menebak sesuai dengan namanya? Ayo, ada yang bisa menebak reaksi dehidrogenasi itu apa yang terjadi? Saya ini sedikit. D itu mengacu pada istilah di mana ada yang berkurang. Kalau dehidrasi berarti yang lepas adalah airnya. Tapi kalau dehidrogenasi berarti yang lepas apanya?
Nggak ada yang mau mencoba menjawab? Hidroksil. Hidrogen ya, Bu. Dehidrogen, penghilangan. Ya, salah satunya melalui ion hidroksil karena di situ ada ion hidrogen yang lepas dari struktur reaksi. Nah, itu tadi ya. Kemudian selain itu ada juga reaksi glikosilasi ya. Jadi kalau glikosilasi itu reaksi di mana terjadi pengikatan glikogen atau glukosa yang masuk ke dalam struktur reaksi. Kayak gitu. Lalu dalam kita membahas biosintesis lipid ini juga melibatkan reaksi alkilasi ya. Mohon maaf, asilasi. Jadi kalau asilasi itu suatu reaksi di mana ada masuk gugus asil ke dalam sistem seperti pada biosintesis trigliserid tadi. Jadi gugus asil, 2 molekul gugus asil masuk ke dalam struktur gliserol 3-fosfat sehingga akan membentuk asam fosfatidat yang nanti akan membentuk 1,2-diasilgliserol sehingga ketika gugus fosfatnya hilang 1,2-diasilgliserol itu nanti akan bisa membentuk suatu molekul trigliserida atau triasilgliserol. Kayak gitu. Nah, pada reaksi di mana terjadi kehilangan gugus fosfat itu berarti di situ ada katalisis enzim fosfatase, di mana enzim ini yang membantu mengkatalisis removing atau penghilangan gugus fosfat yang ada pada struktur. Seperti itu. Ada lagi yang bisa menambahkan kira-kira reaksi apa saja yang terlibat dalam semua reaksi metabolisme? Sebenarnya ada banyak sekali reaksi yang terlibat dan kita tidak perlu menghafalkan satu-satu karena sebenarnya umumnya suatu nama reaksi itu digunakan atau dinamai sesuai dengan gugus atau unsur yang terlibat di dalamnya. Sama seperti kayak misalnya kita berbicara tentang dehidrasi, mesti ada penghilangan hidra atau air. Dehidrogenasi, seperti itu. Terus fosforilasi, metilasi, terus kemudian asilasi, atau kemudian alkilasi. Berarti kalau pada alkilasi itu ada penambahan gugus alkil, seperti itu. Jangan diprediksi saja, diperkirakan saja kira-kira ini terlibat dalam removing atau pengikatan suatu unsur atau molekul. Jadi tidak perlu dihafalkan semuanya, nggak apa-apa. Yang perlu dipahami mungkin tahapan-tahapan reaksinya saja, meskipun sangat banyak, tapi semoga paling tidak ada sedikit yang nyantol kepada teman-teman, ya. Gimana Ivo? Masih belum menjawab atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Perlu saya ulang? Enggak, Bu, cukup, Bu. Cukup, Mungkin ya? nanti kalau ada pertanyaan lagi. Baik, ya. Ya, jadi intinya adalah semua reaksinya saling berhubungan dan melibatkan berbagai jenis reaksi kalau mau dipelajari lebih detail kembali. Teman-teman cukup pertama menghafalkan kata kuncinya dulu, ya. Coba Ibu tanya. Kemarin kalau untuk yang pertemuan sama saya itu mulai pertemuan 9 ya. Katabolisme karbohidrat ya, kita mulai dari situ. Ada berapa reaksi yang terlibat dalam katabolisme karbohidrat? Halo, halo. Ada yang bisa menjawab? Ada berapa reaksi yang terlibat dalam katabolisme karbohidrat? Empat. Apa saja? Glikolisis, siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif, sama transport elektron. Ya, urutannya kebalik antara siklus Krebs dan
dekarboksilasi oksidatif ya, Rehan. Kemudian kalau untuk katabolisme protein, apa saja? Oke, sebelum katabolisme kita ke anabolisme dulu saja. Untuk anabolisme protein atau sintesis protein, jadi gini, kalau untuk sintesis protein itu dasarnya adalah unsur yang paling membedakan dengan molekul organik yang lain adalah unsur N yang ada pada struktur protein. Jadi unsur N padahal dia menyusun sekitar 80% udara atmosfer. Akan tetapi N ini tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup. Nitrogen yang ada pada atmosfer ini harus melalui fiksasi nitrogen terlebih dahulu untuk bisa dimanfaatkan oleh tanaman ataupun manusia ataupun organisme lain. Prosesnya disebut sebagai fiksasi nitrogen, di mana pada proses ini melibatkan mikroorganisme yang ada pada tanaman, baik mikroba yang bersifat simbiosis terhadap tanaman tertentu ataupun mikroba yang bersifat hidup bebas pada tanah. Ya. Jadi dengan bantuan atau dengan mekanisme fiksasi nitrogen tersebut, nitrogen bisa diubah dari yang nitrogen bebas menjadi nitrogen yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk NH4+ atau NO3 2-. Ya, dalam bentuk ion-ion. Nitrogen-nitrogen inilah yang mampu dimanfaatkan oleh tanaman untuk bisa berperan dalam metabolisme protein, khususnya anabolisme dulu. Jadi, setelah melalui fiksasi nitrogen, di mana nitrogen yang dari udara kemudian masuk ke dalam tanah, sehingga bisa diserap oleh akar tanaman untuk bisa membantu proses biokimia yang terjadi, maka di dalam tanaman, di dalam selnya akan bisa diolah menjadi berbagai jenis asam amino yang terlibat dalam berbagai jalur metabolisme tanaman. Nah, berbagai jenis asam amino ini nanti nasibnya banyak. Dia bisa berperan dalam biosintesis protein atau juga bisa berperan dalam biosintesis asam nukleat. Ya, jadi nasibnya itu terutama kedua proses tersebut. Kemudian selain belajar tentang biosintesis, proses yang ada di dalam tanaman itu kan kompleks sekali. Dan itu proses antara katabolisme dan juga anabolisme itu saling berhubungan. Jadi ketika sudah dibentuk asam amino, sistem juga tetap membutuhkan breakdown dari asam amino itu untuk bisa, misal yang pertama untuk menyediakan energi juga, atau juga bisa digunakan untuk menyediakan berbagai jenis molekul yang digunakan untuk metabolisme molekul organik yang lain. Misalnya dalam hal ini adalah asam nukleat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke dalam sintesis asam amino, nah sintesis asam amino ini jalurnya juga tidak bisa terlepas dari jalur katabolisme karbohidrat karena mesti lewat jalur siklus Krebs. Jadi berbagai senyawa intermediate yang ada pada jalur siklus Krebs ini berperan penting dalam sintesis berbagai jenis asam amino. Ya. Kemudian untuk degradasinya, untuk katabolisme asam amino kita tidak akan bisa terlepas dari struktur asam amino itu sendiri yang menyusun protein. Masih ingat kan? Untuk struktur dari protein itu kan terdiri dari monomer asam amino. Jadi otomatis ketika protein itu didegradasi atau dikatabolisme menjadi asam amino yang dihasilkan juga masih dikatabolisme lagi menjadi struktur yang lebih kecil. Ya. Masih ingat struktur apa yang menyusun asam amino? Struktur apa yang menyusun asam amino? Masih ingat tidak? Jadi ada dua unsur utama yang dihasilkan ketika asam amino itu didegradasi oleh sistem. Yang pertama adalah NH3, yang kedua adalah gugus karboksil.
Ya, masing-masingnya memiliki nasib sendiri-sendiri yang nanti juga akan berperan penting dalam jalur metabolisme senyawa lain. Nah, kemudian kita sudah cerita tentang metabolisme protein. Dari jalur metabolisme protein ini nanti juga akan nyambung ke jalur biosintesis dan juga katabolisme asam nukleat. Kalau untuk katabolisme dan sintesis asam nukleat, kita harus ingat terlebih dahulu tentang apa saja yang menyusun asam nukleat. Jadi kalau asam nukleat itu terdiri dari basa DNA dan juga RNA. Ya, untuk perbedaannya teman-teman bisa simak kembali. Perbedaan utama dari DNA dan RNA adalah yang pertama kita bisa lihat dari strukturnya. Kalau untuk DNA adalah di mana gula ribosanya dia kehilangan satu molekul oksigen. Ya, akan tetapi berbeda dengan RNA. Kalau RNA dia gula ribosanya tidak kehilangan molekul oksigen, maka dari itu disebut ribosa. Sedangkan kalau untuk DNA makanya namanya deoksiribosa. Gula ribosanya kehilangan satu molekul oksigen. Nah, dari struktur ini ada perbedaan lain juga yang membedakan antara DNA dengan RNA. Kalau untuk DNA biasanya dia selalu disintesis pada sel organisme hidup. Akan tetapi RNA dengan berbagai macam jenisnya, dia disintesis khusus untuk messenger RNA disintesis sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk sintesis mRNA ini nanti akan nyambung ke sintesis protein karena sintesis mRNA yang dihasilkan dari DNA ya dari DNA mengalami proses transkripsi menjadi mRNA. mRNA ini akan menjadi cetakan untuk terbentuknya polipeptida atau protein. Nah, terbentuknya protein ini juga membutuhkan peran penting dari asam amino yang dihasilkan dari biosintesis asam amino. Ya, jadi ini proses yang tidak bisa kita lepaskan masing-masingnya. Nah, kemudian dari proses transkripsi menghasilkan mRNA, mRNA dihasilkan asam amino, membutuhkan bantuan asam amino untuk bisa menghasilkan protein yang lebih kompleks. Nah, pada tanaman khususnya atau pada organisme eukariotik, protein atau polipeptida yang dihasilkan pada proses translasi ini yang terjadi pada ribosom itu tidak bisa langsung berfungsi. Maka dari itu membutuhkan modifikasi setelah translasi atau disebut sebagai modifikasi pasca translasi yang dimana salah satu reaksinya adalah glikosilasi. Selain itu ada juga fosforilasi dan juga metilasi. Ya, prosesnya seperti itu. Kemudian ini kita baru bicara tentang biosintesis protein. Di samping itu kalau misalnya kita berbicara tentang sintesis mRNA. Sintesis mRNA berarti kita tidak bisa lepas dari proses transkripsi, ya. Kemudian untuk sintesis RNA tidak bisa lepas dari transkripsi, sintesis protein tidak bisa lepas dari mekanisme translasi. Ya, seperti itu. Kemudian pada bahasan tentang metabolisme asam nukleat kita juga tidak bisa terlepas dari yang namanya proses replikasi. Ya, kalau untuk replikasi ini untuk masing-masing asam nukleat memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Replikasi pada DNA masih ingat ada banyak enzim yang terlibat di dalamnya, ada banyak protein yang terlibat di dalamnya. Ada yang bisa menjelaskan atau bingung? Ada yang bisa menjelaskan tentang replikasi DNA? Sepertinya kemarin saya sudah berikan satu video yang menjelaskan tentang bagaimana proses replikasi DNA itu berlangsung. Ada yang mau mencoba menjawab? Sebisanya saja tentang replikasi DNA. Ayo, saya persilahkan. Kalau misalnya tidak ada, silakan disimak kembali
materi video yang kemarin sepertinya hanya berdurasi sekitar 2-3 menit saja, video tentang replikasi DNA. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah konsep dari replikasi itu sendiri. Jadi kalau replikasi itu berarti DNA itu diperbanyak dari sedikit menjadi banyak, kayak gitu. Tapi kalau untuk transkripsi, terjadi pengubahan dari DNA yang double strand, yang untainya ganda menjadi RNA yang hanya single strand. Yang nanti akan melanjutkan ke proses sintesis protein melalui mekanisme translasi. Sebenarnya untuk RNA tidak hanya jenis messenger RNA saja, ada banyak sekali jenis RNA. Ada tRNA yang membantu juga dalam proses sintesis protein ini, tetapi juga ada jenis rRNA atau ribosomal RNA, di mana ribosomal RNA ini tidak secara langsung terlibat dalam proses sintesis protein, tetapi biasanya digunakan oleh para peneliti untuk membedakan apakah organisme yang ditemukan itu termasuk organisme eukariot atau prokariot. Jadi kalau misalnya organisme eukariot, biasanya dia memiliki struktur ribosomal subunit protein 18S. Ya, akan tetapi kalau prokariot seperti jenis-jenis bakteri E. coli, biasanya pada genomnya dia hanya memiliki struktur 16S. Bedanya apa? Bedanya kalau 18S itu dia lebih panjang karena umumnya berukuran sekitar 1800 panjang basa, akan tetapi kalau 16S itu hanya sekitar 1500 sampai 1600 panjang basa pada struktur rRNA-nya. Seperti itu. Selain itu juga ada beberapa jenis RNA yang lain seperti single nuclear RNA atau mikroRNA yang semuanya itu terlibat dalam mekanisme pertumbuhan maupun perkembangan suatu organisme. Kayak gitu. Jadi teman-teman pegang kata kuncinya saja. Kalau misalnya sintesis DNA berarti kata kuncinya adalah ada replikasi. Sintesis RNA kata kuncinya adalah transkripsi, seperti itu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, untuk lipid ini saya ingin menekankan sekali lagi satu senyawa kunci yang penting dalam berbagai jalur metabolisme yaitu asetil-CoA. Jalur biosintesis lipid ini tidak terlepas dari asetil-CoA, ya, karena selain sebagai prekursor dalam biosintesis asam lemak, asetil-CoA ini juga terlibat dalam berbagai jalur metabolisme primer maupun sekunder, maupun berbagai jenis biosintesis fitohormon yang ada pada tanaman dan juga berbagai jenis organisme yang lain. Seperti itu. Nah, masih pusing? Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya Bu, izin tanya. Ya. Kemarin tuh saya lupa ada itu tabel yang mencakup luas kayak hubungan katabolisme antara protein, asam nukleat, lipid. Iya, Itu Bu yang yang pertemuan tabel kemarin. keseluruhannya. Terus? Yang maksudnya ada webnya gitu Bu, tapi saya lupa Bu. Yang tabelnya tuh semuanya itu ada gitu. Terus? Tapi saya lupa Bu tabelnya, boleh di-share ulang lagi Bu? Loh, bukannya sudah saya share di video? Sebentar, saya kirimkan lagi. Itu Bu ada yang itu Bu yang webnya itu ada kayak tabel ini, metabolisme ini, terus hubungannya sama ini. Maksudnya kayak keseluruhannya gitu loh. Itu hanya metabolisme primer atau juga sekunder? Kalau nggak salah di pertemuan awal-awal Bu yang primer apa sekunder ya? Saya lupa. Ada loh Bu yang tabelnya tuh hubungan gitu, hubungan antar metabolisme gitu. Sebentar. Kalau untuk hubungan antara metabolisme primer dan sekunder, ya, primer dan sekunder, ini saya cerita sedikit. Ini, bisa terlihat? Waduh, sebentar, not responding. Apakah bisa terlihat?
Belum ya? Belum, Bu. Sudah belum? Sudah belum? Belum terlihat ya? Masih not responding. Kalau untuk pertemuan kemarin sepertinya sudah saya sampaikan di video yang sudah saya sisipkan di Eldiro. Tapi saya coba sampaikan lagi. Sudah terlihat belum? Belum ya? Yang terlihat apa di layar teman-teman semua? Masih loading, Bu. Loading ya. Sebentar, yang Rehan tanyakan hubungan metabolisme antar masing-masing metabolit primer atau antar metabolisme primer dan sekunder. Ini Bu, tabel yang misal katabolisme karbohidrat sama protein, terus nyambung sama lipid juga, itu Bu. Sebentar. Tabel hubungan semua metabolismenya Bu. Oh ya, sebentar. Bukankah sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin? Tapi coba tak bukakan lagi di PPT. Sudah dilihat yang PPT pertemuan kemarin? Tak bukakan dulu ya, ini sepertinya tapi butuh waktu. Ada yang sudah membuka PPT pertemuan kemarin? Jadi gini, saya beritahu satu web, tapi nanti teman-teman mungkin bakal pusing. Satu web yang di situ menggambarkan tentang semua jalur, baik itu metabolisme primer maupun sekunder di semua organisme. Jadi silakan dicatat. Saya tulis di chat ya. Nanti takut. Takut nanti kelupaan. Nanti teman-teman bisa cek di web tersebut KIGG Pathway, kira-kira apa saja yang ada di web tersebut, silahkan dieksplor. Tapi ini saya downloadkan dulu materi kuliah yang kemarin. Bentar ya. Yang saya sampaikan ini silakan dikembangkan. Kalau misalnya hanya ini yang akan digunakan untuk tugas nanti, nilainya juga nanti akan pas-pasan, tapi saya akan sangat menghargai jika teman-teman nanti akan sangat mengembangkan dari apa yang sudah saya sampaikan ini, ya. Pokoknya semua bahan dibaca saja. Ini saya bukakan dulu. Yang dimaksud oleh Rehan yang ini bukan. Katabolisme. Sebentar. Belum terlihat ya? Sudah terlihat belum? Yang ini kan? Sudah bisa terlihat belum? Sudah, Bu. Ya, yang Sudah. ini loh. Ya, yang ini. Ya. Nanti dicek lagi. Coba saya buka. Nah, materi yang kemarin dicek di sini. Ini sudah saya upload di YouTube apa ya kalau nggak salah? Iya, saya upload di YouTube. Mohon maaf, ini laptopnya rada-rada Lola Lollipop. Nggak bisa diajakin lari.
Sebentar ya. Nah, kalau mau lebih cepat, cek di sini ya. Yang lebih spesifik ditanyakan oleh Rehan apa? Ada yang ingin lebih spesifik ditanyakan? Tidak ada? Cuma mau melihat lagi? Ini Bu, saya sudah nemu webnya. Sudah nemu, udah dibuka itu ya. Yang ini kan maksudnya? Yang ini bukan? Betul yang ini? Atau yang lain? Apakah betul yang ini? Bentar. Mungkin di web akan banyak sekali informasi yang ada. Silakan dikembangkan informasinya. Sudah nemu ya? Sudah Bu, yang itu yang kayak Benar ini. Benar. Iya ya, ini ya, benar ya. Yang ini. Sudah. Jadi kalau misalnya saya belajar, ini saya jadikan template utama. Nanti dari sini saya cabang-cabangkan lagi untuk masing-masing garisnya. Jadi kalau untuk garis yang orange ini adalah jalur katabolik, jalur degradasi. Tapi untuk jalur yang biru adalah jalur biosintesis atau anabolik. Nah, masing-masingnya ini ada cabang-cabang yang merupakan reaksi yang lebih detail dari masing-masing reaksinya. Kayak gitu. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup menjawab belum? sudah cukup Bu dari. Sudah ya, sudah. Lalu yang lain ada yang ditanyakan? Nah, ini sebenarnya ada web lain selain KIGG ini. Saya lupa webnya apa saja, cuma ini yang paling diingat, yang paling saya ingat. Di sana ada banyak sekali jalur metabolisme yang sebenarnya menyiratkan bahwa apa yang kita pelajari di sini itu masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan apa yang terjadi terkait reaksi biokimia yang ada pada organisme-organisme tertentu. Maka dari itu, untuk teman-teman mohon jangan bosan untuk menggali semua yang teman-teman ingin ketahui. Ya, jangan menyerah dengan yang sudah didapat di kelas. Yang disampaikan oleh dosen ini hanya sangat sedikit sekali materi yang ada di luar sana, terutama di internet. Maka dari itu silahkan untuk berselancar lebih jauh di internet atau di buku-buku teks ya. Sebenarnya memang untuk satu semester kalau misalnya kita berbicara tentang biokimia pertanian itu tidak akan selesai karena kalau melihat ruang lingkupnya biokimia pertanian itu berarti ada banyak sekali organisme yang terlibat. Ada manusia, kemudian manusia mungkin hanya sedikit terlibat dalam hal aliran energi. Yang paling utama terlibat adalah tanaman, kemudian ada mikroorganisme yang ada di tanah. Selain itu juga
serangga-serangga atau organisme-organisme yang ukurannya besar yang dia berperan atau mungkin malah tidak berperan atau malah dia beraksi sebagai hama yang merugikan tanaman, atau juga ada peran manusia, meskipun peran manusia sebagai yang merekayasa lingkungan pertanian itu sangat sedikit, akan tetapi ada banyak sekali aspek yang terlibat dalam biokimia pertanian. Maka dari itu saya memohon maaf kalau misalnya ini belum bisa menjawab semua aspek yang terlibat dalam kata pertanian itu sendiri. Ya, kayak gitu. Yang lain ada yang ingin mencoba bertanya lagi? Ataukah cukup? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri berarti ya. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau misalnya nanti teman-teman sebelum ujian ingin bertanya, maksudnya bertanya itu, bertanya yang di internet itu tidak ada. Kalau misalnya ada jawabannya di internet, silahkan bisa nyari di internet, tanya Mbah Google. Tapi kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, silahkan hubungi saya. Ya, silahkan posting di grup atau bisa japri. Cukup? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, apakah bisa saya akhiri? Bisa Bu mungkin. Selesai ya berarti ya. Gitu. Jadi selamat mengerjakan tugas, selamat liburan, liburan yang tidak benar-benar liburan. Yang penting tetap sehat selalu di sana. Jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan. Kita sama-sama berdoa semoga wabah ini segera selesai, biar bisa ketemu di Fakultas Pertanian yang hijau. Kemudian sudah selamat belajar gitu saja. Saya selaku tim pengampu mewakili Bu Imastini Dinuriah juga. Mohon maaf atas segala kesalahan selama mengampu mata kuliah ini. Sangat tidak sempurna apa yang sudah kami sampaikan, tapi semoga bisa menjadi bekal teman-teman untuk bisa lanjut di kuliah nanti atau ketika nanti setelah lulus di sini. Itu saja ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Terima kasih. kasih Bu. Sama-sama, nanti rekamannya Terima kasih, Bu. rekamannya saya pasang di Eldiru. Baik, Baik Bu. Bu. Baik, Bu. Saya Terima kasih banyak. ya sama-sama saya end meeting ya. Bu.